yang sudah senior gitu ya, kecuali waktu itu Pak Taufik gitu ya, kalau nggak salah. Semuanya nggak mau dipanggil Pak gitu. Ibu-ibu pun sama aja nggak mau dipanggil Ibu gitu. Saya maunya dipanggil Mbak atau Mas. Oke, jadi itu salah satu kesan yang menurut saya, wah ini kampus tapi nggak kayak kampus gitu ya. Jadi seneng gitu, seru gitu kan. Terus masuk di dalamnya teman-temannya pada support dan ternyata dapat lingkungan yang bagus, yang positif, yang itu jadi bekal buat saya ketika nanti keluar dari Undip. Kayak gitu sih. Iya, bener banget. Kerasa banget gitu ya, Mas. Saya juga kaget awalnya pas ternyata dosen di sini tuh uh, berkenan untuk dipanggil Mas gitu. Kerasa banget akrab dan keluargaannya ya, Mas ya. Nah, Well, terus Mas Fahmi boleh tahu nggak kenapa Mas Fahmi akhirnya memilih kalau misalnya ilmu komunikasi ini bagus deh kayaknya buat saya gitu ke Oke, depannya. sebenarnya aku udah nyiapin sedikit slide. Aku boleh share screen ya? Boleh dengan senang hati Mas Fahmi, silakan. Boleh ya. Oke, sebentar. Hmm. Oh, belum kasih ini kayaknya. Sebentar. Coba saya share ya. Minta aksesnya Mas Rito. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngomong jurusan komunikasi itu memang sangat luas sekali gitu ya. Makanya bisa jadi ini jadi peluang, jadi keberuntungan buat kita karena hampir semua perusahaan ataupun organisasi itu butuh yang namanya divisi komunikasi gitu teman-teman. Sebentar, kok belum muncul ya? Belum. Oke, belum bisa juga. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Nah, Nggak bisa muncul. Oke, nggak apa-apa deh. Nah intinya teman-teman, partisipan. Oke, ini Kak, sudah coba silakan. ya, oke. Uh, Jadi, ini saya akunnya yang nggak bisa. Gimana sih, Mas? Oke, nggak apa-apa Mas Rintu. Intinya apa oke. namanya gini, teman-teman kalau dulu ketika misalkan saya masuk ke jurusan komunikasi gitu ya, ketika masuk itu cuma tahu kalau misalkan lulusan komunikasi itu kebanyakan jadi wartawan atau enggak humas gitu ya. Apalagi di jurusan kita kan udah sangat spesifik public relation, humas gitu ya. Jadi sebenarnya saya kasih judul namanya benarkah kalau anak komunikasi atau PR itu hanya jadi wartawan sama humas aja. Nah, setelah setelah tahu di dunia kerja ternyata enggak, ternyata tuh luas banget. Bahkan kalau misalkan teman-teman udah dari awal gitu ya pengen jadi wartawan atau humas, menurut saya mungkin perlu direvisi lagi atau perlu dipikirkan lagi gitu ya. Jangan-jangan uh, apa ya teman-teman justru mempersempit cita-cita teman-teman itu yang pertama. Nah, yang kedua misalkan teman-teman memang sudah yakin ya di awal masuk ke jurusan D3 Komunikasi pengen jadi humas atau wartawan, berarti teman-teman harus memantapkan diri dan benar-benar yakin bahwa teman-teman mau jadi dua profesi itu yang bagus, yang hebat. Kenapa? Karena teman-teman menguasai semua ilmunya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui profesi humas ataupun wartawan itu kalau di luar sana itu, di luar kerjaan, itu tidak harus background-nya itu jadi jurusan ilmu komunikasi. Jadi bisa kebayang ya, saingannya kita itu bukan cuma anak komunikasi aja, tapi anak peternakan, anak teknik sipil, teknik mesin, bakal bisa jadi wartawan kayak gitu. Nah, waktu dulu saya sempat kerja di Net TV, ketemu sama teman akrab, saya tanya jurusannya apa dulu ketika kuliah. Saya peternakan UGM gitu. Wah, luar biasa. Tapi dia jadi seorang videografer dan keren gitu, ambil pengambilan gambar segala macam tuh keren. Jadi bisa kebayang ya teman-teman ya kalau misalkan kita emang dari awal pengen berprofesi sebagai itu yang di bidang kita, berarti kita nggak boleh cuma jadi orang yang biasa aja ya, karena sayangnya banyak banget. Bahkan kalau di TV-TV itu sekarang mau rekrutmen itu benar-benar kayak PNS juga gitu ya, mereka ngadain open rekrutmen, siapa dia yang bisa ya dia yang akan lolos kayak gitu. Dan kalau misalkan ngomongin persaingan di dunia kerja, menurut saya cukup cukup menantang gitu ya.
makanya kita banyak belajar nih. Nah, selain itu, selain di jurusan-jurusan komunikasi, saya juga menyarankan teman-teman juga lebih membuka wawasan lagi untuk ke bidang-bidang yang lain, kayak misalkan pendidikan barangkali. Pendidikan itu tidak melulu nanti jadi dosen kayak Mas Rinto gitu ya. Ini kalau dosen luar biasa. Kalau saya agak mikir 2 kali karena memang komitmennya cukup tinggi gitu ya ketika jadi dosen. Tapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain, misalkan kalau saya boleh sharing gitu ya, kalau sekarang saya pekerjaannya seorang fasilitator di salah satu organisasi NGO atau non-government organization. Kita ngurus dana CSR ya. Kalau teman-teman komunikasi pasti tahu ya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu kita kelola segala macam, kemudian kita bikin program. Nah, kebetulan NGO yang saya bidang ini adalah terkait dengan pendidikan. Jadi apa yang saya kerjakan ya bikin program, kemudian ketemu dengan banyak orang, kemudian ke lapangan segala macam, ketemu sama guru-guru, kepala sekolah kayak gitu ya. Karena waktu itu sekarang program saya bikin workshop gitu ya untuk kepala sekolah, hal-hal yang berkaitan di luar dari kehumasan gitu ya ataupun wartawan. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, apakah pekerjaan saya berhubungan dengan dunia komunikasi? Sangat berhubungan gitu, karena setiap hari saya akan komunikasi dengan orang lain, saya akan membuat materi, kemudian menyampaikan ke orang lain materi-materi tersebut gitu ya. Butuh skill-skill komunikasi di situ, terutama public speaking kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya boleh merangkum ya, 3 hal yang saya dapatkan ketika saya kuliah di Undip, terutama di jurusan D3 komunikasi ini. Yang pertama adalah value yang saya bangun itu adalah kedisiplinan. Kenapa disiplin? Teman-teman punya banyak tugas pastinya ya, kemudian punya banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan deadline-deadline tertentu gitu ya. Kalau anak komunikasi kan biasanya terkenalnya dengan disiplin deadline gitu ya. Apalagi teman-teman wartawan gitu kan, wah wartawan ketika di lapangan kita punya waktu cuman misalkan 2 jam untuk liputan, ya udah habis itu mau naik naik ke TV gitu ya, jadi harus sekian jadi harus presisi segala macam. Nah itu disiplinnya dibutuhin banget teman-teman di situ. Makanya kalau misalkan butuh juga jadi wartawan, kemudian PR gitu ya, ketika dia harus rilis berita-berita atau apapun lah ya yang terkait dengan informasi di perusahaan tersebut, ya harus tepat waktu gitu. Makanya disiplin itu tadi. Nah, dulu saya belajar disiplin ini dari komunikasi. Kenapa? Karena waktu itu sempat juga jadi penyiar radio ya di Radio Pro Alma. Pada tahu Pro Alma nggak ya? Pro Alma ini radionya Undip ya, teman-teman. Jadi itu pada tahu ya. Di situ banyak banget belajar. Kenapa? Karena di kampus saya dapat materi tentang produksi media audio ya, teman-teman ya. Kemudian saya langsung praktekin di Radio Pro Alma, dan itu jadi semacam laboratorium saya gitu. Nah, makanya dapat 2 hal. Nah, jadi di situ saya belajar disiplin segala macam, dan itu benar-benar dibutuhin ketika di dunia kerja. Itu yang pertama, tentang value ya, disiplin. Yang kedua, kalau menurut saya yang juga penting adalah jejaring. Karena kita anak komunikasi terbiasa untuk, pasti dosen-dosen juga selalu menyarankan bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik ya, apalagi PR ya, stakeholders, eksternal, internal segala macam harus dibina dengan baik. Nah, itu belajar banget dari jurusan PR, teman-teman. Gimana cara kita maintain gitu ya ke orang yang lebih tua, ke orang yang lebih mungkin di bawah kita pendidikannya, semacam itu ya. Jadi ketika jadi PR itu bakal posisinya lebih penting daripada manajernya itu sendiri ya. Kalau saya nggak salah ingat, dulu itu analoginya itu kita itu PR tuh jadi kayak semacam lehernya gitu. Ketika misalkan atasan punya isu-isu tertentu gitu ya, image segala macam, kita harus bisa menenangkan atasan kita juga bisa mengatur anak buah kita yang di bawah gitu ya. Kita juga bisa harus memanage kayak stakeholders yang ada di luar atau eksternal organisasi tersebut. Nah, itu pentingnya jejaring gitu. Itu yang kedua. Kenapa jejaring juga penting? Teman-teman pasti akan merasakan ketika nanti selesai dari jurusan D3 komunikasi, butuhnya jejaring itu akan sangat bermanfaat buat pekerjaan. Sedikit sharing aja, ketika dulu saya lulus dari D3, kemudian lanjut S1 dan lulus dari S1, saya ikut salah satu organisasi namanya Indonesia Mengajar. Di situ kita berkesempatan untuk jadi guru atau relawan gitu ya, sebutannya. Waktu itu saya ditempatkan di Fak-Fak Papua Barat. Nah, lewat jejaring yang saya bangun itu, alhamdulillah dapat teman-teman atau lingkungan yang sangat suportif gitu, teman-teman. Jadi ketika saya lulus dari Indonesia Mengajar gitu ya,
ibaratnya ya, kalau kami menyebutnya kayak sekolah kepemimpinan, karena bisa kebayang kita dilempar ke pelosok yang nggak tahu apa-apa, di situ belajar segala macam. Nah, lewat jaringan itu teman-teman, setelah dari situ pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan bahkan tidak harus melamar secara formal dengan bawa surat lamaran ataupun rekomendasi sana sini gitu, tapi cukup dengan pengalaman itu dan jejaring itu, alhamdulillah dihubungkan. Waktu itu saya pengen jadi wartawan ya, kemudian ternyata temennya saya itu pernah punya kenalan dengan Pimret yang ada di Net TV waktu itu. Nah, dikenalin lah itu, wah ini Fahmi pengen nih Mas jadi wartawan gitu. Langsung disekakai gitu, langsung, oh iya Mas saya pengen banget, langsung kayak gitu ya, karena ada kesempatan gitu. Oh ya udah, langsung aja coba kirim CV-nya doang kayak gitu, nggak usah pakai lamaran. Oke, kirim CV, beberapa hari kemudian langsung dipanggil untuk tes wawancara. Waktu itu cuman dites coba gimana caranya reportase gitu. Wah, alhamdulillah waktu itu di kuliah kan saya juga ikut organisasi itu namanya Channel Kampus. Channel Kampus masih ada nggak ya? Semoga masih ada di jurusan komunikasi, kan kita punya tuh Channel Ya, Kampus. Masih ada ya Mas ya? Dia kolaborasi waktu itu sama TV Borobudur. Nah, di situ saya juga belajar jadi wartawan. Nah, karena sudah terbiasa pada saat itu, ketika dites ya, alhamdulillah bisa langsung lolos dan tidak menunggu lama, paling 1 minggu kalau nggak salah dari interview itu langsung dapat tawaran kerja dan masuk ke Net TV dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, hal itu yang akhirnya penting banget kenapa kita harus menjalin atau punya jejaring. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama dari value-nya disiplin, kemudian dari jejaring atau hubungan kita secara sosial gitu ya. Nah, yang ketiga yang juga paling penting teman-teman skill. Jadi mulai dari sekarang coba gali atau lihat teman-teman itu punya skill apa. Nah, pada saat dulu saya itu orangnya pemalu banget gitu ya. Bener-bener pemalu banget. Ketika ketemu sama teman baru itu mau ngajak salaman itu kayak apa ya, kayak grogi gitu loh. Nah, pada di jurusan komunikasi saya belajar waktu itu, saya ikut teater bareng Mas Rinto ya di Teater Dipo. Di situ saya benar-benar belajar untuk menjadi orang lain, artinya mendobrak diri sendiri untuk ya saya harus berubah gitu kalau misalkan mau jadi sesuatu hal yang apa namanya berbeda gitu. Makanya di teater itu saya belajar gimana cara ngomong di depan umum, public speaking kayak gitu ya. Gimana apa ya ibaratnya kayak tampil di depan lah ibaratnya seperti itu. Dan saya dulu itu ingat banget berjanji sama diri saya sendiri untuk minimal saya harus ketika kuliah harus mengajukan satu pertanyaan, entah itu mau pertanyaannya apa di setiap dosen-dosen yang ngasih kuliahan pada saat itu. Nah, belajar dari situ, alhamdulillah public speaking-nya lama-kelamaan terbangun, daftar jadi penyiar radio waktu itu di Pro Alma, kemudian di Email DFM Semarang, kalau misalkan teman-teman tahu, dan juga sempat jadi presenter di Pro TV waktu itu. Nah, itu kisahnya dari situ dulu. Jadi dari belajar di teater, kemudian ngolah public speaking-nya di radio, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan jadi presenter, dan akhirnya ditekuni di situ teman-teman. Makanya oke, barangkali memang ini salah satu keahlian yang pengen saya kembangin, dan alhamdulillah sampai sekarang saya gabung di salah satu lembaga training bareng sama alumni UDIP juga, namanya Mbak Diah gitu ya, di public speaking class gitu. Jadi salah satu public speaking coach. Jadi ketika misalkan teman-teman udah menemukan satu skill itu, tetap ditekuni dan dikembangkan, insya Allah bakal jadi modal banget buat teman-teman. Jadi 3 hal teman-teman. Dari segi value-nya teman-teman harus punya. Kalau saya tadi memilih disiplin. Kemudian yang kedua itu dari sosialnya, berarti jejaring, bagaimana teman-teman berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga skill gitu ya, kemampuan teman-teman atau keterampilan. Nah, saya pilih public speaking. Nah, 3 hal itu insya Allah akan jadi kunci buat teman-teman sukses, dan itu semuanya bisa didapat dari jurusan ilmu komunikasi gitu sih. Wih, keren juga ya Mas pengalamannya ya. Banyak banget ternyata pengalaman-pengalaman yang udah didapat sama Mas Fahmi semasa kuliah di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah Cindy. Oke, Mas Fahmi nih aku mau nanya, berapa lama sih Mas Fahmi ini waktunya hingga bisa mendapatkan pekerjaan pertama gitu? Pada saat itu pekerjaan profesional itu yang sebagai relawan guru gitu ya di Indonesia Mengajar waktu itu
sebentar, maaf. Waktu itu ini, saya ada cerita menarik juga teman-teman pada saat itu ketika mau mendaftar Indonesia Mengajar itu kan kita harus ngisi isai yang banyak banget ya. Ngisi isai banyak banget. Waktu itu saya stuck nggarap skripsi, waktu itu masih bab 3. Dosen pembimbing saya Mas Tandio sama Mbak Nurul. Nah, pada saat itu yang jadi itu pekerjaan saya gitu, teman. Sebentar Cindy, maaf. Ya, nggak apa-apa, Mas Rafi. Jadi memang selain sibuk menjadi seorang profesional, Mas Darfahmi ini juga berperan sebagai kepala rumah tangga yang baik ya, sebagai ayah dari anak-anaknya yang baik ya. Karena dia punya podcast namanya PPKN. Ya, podcastnya itu PPKN. Parenting kekinian. Nah, ya. Jadi passion dia juga punya passion di parenting. Nanti dapat disimak di Spotify ya, ada ya Spotify PPKN parenting kekinian, itu sharingnya ini semua itu. Iya, maaf. Jadi karena WFH selain kerja juga harus jadi bapak rumah tangga siap kapanpun ya kalau anaknya udah mulai rewel. Ya teman-teman, jadi sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Relawan, Mas. Kenapa? Relawan. Oh iya, pada saat jadi relawan. Oh ya, jadi pada saat itu teman-teman, waktu itu kan saya lagi stres banget garap skripsi ya. Jadi TA skripsi itu menjadi momok tersendiri buat kita mahasiswa pasti. Nah pada saat itu motivasinya justru dari Indonesia Mengajar itu karena terbayang-bayang pekerjaannya yang menarik ya, kita di pelosok bisa jalan-jalan, waktu itu motivasinya. Nah, ada waktu cuma 2 minggu gitu. Nah, pada saat itu saya coba kerjain isainya, tapi harus lulus S1 ternyata. Nah, di situ saya coba lihat lagi informasinya, ternyata boleh cuman hanya surat keterangan lulus. Nah, otomatis kan skripsi harus dikerjakan ya. Nah, pada saat itu ingat banget pendaftaran sidang itu kurang beberapa hari gitulah ya. Tapi waktu itu saya baru bab 3 langsung saya kerjain, intinya udah diselesaiin sampai bab 5. Saya maju ke Mas Tan waktu itu, ingat banget, Mas, saya mau daftar Indonesia Mengajar, kerjaan ini terus daftar sidang paling lambat besok lusa, kalau nggak salah besok lusa gitu, minta tolong dicek gitu. Singkat cerita Mas Tan waktu itu nggak bisa. Wah, aku raiso ya, mehono rapat. Ya Mas, ini udah dikerjain seminggu nggak tidur gitu lah ya. Langsung kecewa gitu kan, terus balik kanan habis itu dengan gontai gitu kan, lemes, raiso lulus gitu. Terus habis itu pas mau sampai parkiran, entah kenapa waktu itu saya balik kanan, saya beneran lari ke ruang dosen lagi. Terus pokoknya tak nekat ngomong dulu. Habis itu ngomong, mau jelasin lagi untuk kedua Mas Tan, waktu itu masih di ruangan, jelasin dengan negosiasi dan segala macam. Akhirnya Mas Tan mau meriksa, ya wes kene duduk bareng, habis itu lah iki wes ini Mas kemarin ini, oh ya wes, terus langsung habis ini singkat cerita udah di ACC, langsung daftar kayak gitu. Nah, pada saat itu prosesnya mungkin bahkan nggak menunggu ya, karena waktu itu kan prosesnya barengan, seleksi segala macam itu barengan. Pada saat wisuda, singkat cerita pada saat wisuda itu adalah hari di mana saya harus wawancara ke Jakarta. Waduh, bingung kan? Walah ini wisuda kan salah satu momen sakral ya, pengen membanggakan orang tua gitu kan. Tapi ada wawancara kerja, gimana nih caranya gitu. Akhirnya daripada nggak mungkin juga memohon ke pihak Undip tolong diundur jadwalnya, karena sama wawancara kan nggak mungkin. Jadi yang saya lakukan ya udah ngelobi sama lagi-lagi lobby gitu ya, lagi-lagi komunikasi kan, karena di situ kita juga diajarin lobby dan negosiasi pada saat kuliah. Saya pakai dan saya praktekin, ternyata di wawancara pada saat itu boleh mengizinkan untuk saya maju gitu. Jadi ingat banget tanggal 25 Februari kalau nggak salah waktu itu wisudanya, saya minta maju 1 minggu, saya ke Jakarta untuk wawancara. Akhirnya singkat cerita bisa dapat dua-duanya nih, ya kan, wawancara dapat, kemudian wisuda juga dapat. Seminggu kemudiannya pengumuman
kalau saya alhamdulillah menjadi salah satu yang diterima di pekerjaan itu, dan ya udah alhamdulillah semuanya berjalan lancar kayak gitu. Jadi bisa dibilang nggak nunggu sih ya, karena pada saat itu pun nyambi freelance sebagai penyiar radio, jadi nggak ada nunggu jeda untuk lamar gimana gitu sih. Ini kayak tadi Mas Fahmi bilang kan ya, kalau misalnya komunikasi itu terkenal dengan tugasnya gitu, aktivitas Iya, sesuai deadline. Terus gimana iya. nih caranya Mas Fahmi biar di tengah kepadatan kuliah itu bisa selain mendapatkan passion kita sendiri, terus gimana caranya biar kita bisa manage waktunya gitu? Ya benar. Ini juga penting teman-teman. Nah, yang poin kedua nih, kenapa teman-teman sosialnya juga harus bagus dan membangun jejaring. Nah, pada saat itu saya kenal sama kakak kelas saya, Mas itu di salah satunya ya. Jadi kalau misalkan ada tugas segala macam, selalu konsultasi sama kakak kelas. Itu juga pentingnya kenapa kita harus menjalin komunikasi. Nggak cuma di satu kelas. Pada saat itu saya punya 2 kelas gitu ya, satu angkatan di D3PR. Nggak cuman kenal di teman-teman yang satu kelas aja gitu. Jadi waktu itu di apa namanya banyak kenalan juga ketika jadi penyiar. Jadi penyiar itu kan banyak juga tuh anak komunikasi yang lain yang udah lebih senior. Kemudian ada juga dari jurusan lain. Kemudian ikut organisasi juga, temennya lumayan banyak. Nah, dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, sosial kita itu justru mendukung. Kayak misalkan sesimpel karena saya apa ya gaul, ibaratnya gaulnya sama teman-teman yang ada di channel itu kan juga banyak anak komunikasi yang udah senior. Jadi ketika ada tugas saya ngajak diskusi sama mereka gitu, bahkan nggak jarang mereka kayak langsung ngasih nih tugasku yang dulu kayak gitu. Saya cuma tinggal ngelihat, habis itu modifikasi sedikit segala macam, kemudian coba sesuaikan dengan konteks yang menjadi tugas para dosen, udah selesai kelar kayak gitu. Dan atau biasanya yang saya kerjakan adalah ketika misalkan ada tugas individu, saya akan selalu berkelompok. Jadi punya satu, kalau bahasa anak gaul zaman sekarang, punya geng gitu ya. Punya orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang bagus, yang positif gitu. Ya udah kita ngerjainnya bareng-bareng, jadi kayak ringan gitu loh. Kadang-kadang misalkan ada kerja kelompok, ya udah sama orang-orang itu aja gitu, karena udah kenal satu sama lain nih skill dan kemampuannya masing-masing. Jadi walaupun ini ngebocorin ini ada dosen jadi nggak enak, tapi ini hal yang bagus. Jadi kadang-kadang walaupun saya ibaratnya kayak kontribusi ketika di grup itu pun apa namanya cuman sedikit, itu jadi bisa jadi poin plus. Jadi pernah ada suatu saat teman-teman saya satu kelompok dengan teman-teman yang dia kemampuan public speaking-nya kurang begitu memadai gitu ya. Nah, pada saat itu karena saya kerja juga, jadi kayak ibaratnya ngerjainnya itu kontribusinya sedikit kayak gitu. Dan bisa dibilang mungkin cuma titip nama doang gitu di absennya. Tapi karena teman-teman saya nggak mau presentasi pada saat itu, otomatis saya dong yang dipilih gitu kan. Nah, udah belajar semalam materinya. Padahal saya yang bukan yang buat materi. Pada saat yang presentasi, alhamdulillah bagus, nilai saya yang bagus, mereka yang jelek. Itu tuh sering banget kayak gitu. Jadi pantas. jadi pada jengkel, wah apa saya ngerjain sampai nggak tidur, tapi aku yang presentasi, aku yang dapat nilai bagus. Itu sering banget yang kayak gitu. Jadi itu poin plus, tapi kadang juga bikin jengkel teman-teman juga. Tapi paling nggak kalau kita ambil insight yang positifnya adalah ya karena kalau misalkan kita mau punya kemampuan itu dan ada kemauan, ya kenapa enggak gitu. Makanya butuh jejaring atau sosial itu penting banget buat teman-teman kembangin gitu ketika di komunikasi. Tapi itu nggak bisa jadi contoh semuanya dipukul rata ya teman-teman. Itu cuma 1 kali 2 tugas doang yang pas kayak gitu. Nggak setiap tugas saya selalu pasang apa namanya titip nama terus saya yang presentasi, nggak kayak gitu juga. Gitu sih, Indi. Kira-kira nih menurut Mas Fahmi mata kuliah apa yang berdampak buat kita nanti di lingkungan kerja kita? Mata kuliah apa? Kalau menurut aku semua mata kuliah yang ada di komunikasi ya, terutama yang spesifik bahas komunikasi ya, kan ada beberapa kuliah mata kuliah umum dan juga mata kuliah yang spesifik ke komunikasi gitu ya. Teman-teman silakan aja pilih satu mata kuliah yang rasa teman-teman itu suka dan dalemi. Kayak misalkan kalau saya dulu memang suka di produksi media audio, kemudian audio visual, itu yang saya kembangkan di situ, public speaking, lobby dan negosiasi, karena terutama lobby dan negosiasi sampai sekarang saya masih
masih pakai terus gitu ya, gimana maintenance ke orang, gimana mempengaruhi, mereka mempengaruhi psikis orang lain gitu ya, ketika kita punya satu hal, kemudian orang lain nggak setuju, tapi gimana sih biar winning solusinya. Nah itu di kerjaan sekarang itu dibutuhin banget semacam itu. Jadi itu sih mungkin ya. Kemudian saya rasa nggak ada yang unggul satu sama lain, semuanya bagus ya. Yang jadi catatan adalah ketika teman-teman udah mulai suka sama satu bidang, didalami gitu. Jadi itu yang akan menjadi manfaat nanti ketika di depannya gitu. Apapun mata kuliahnya sih sebenarnya. Mau mata kuliah umum sekalipun, misalkan ada kewarganegaraan atau agama, kalau misalkan teman itu emang suka ya di dalamnya gitu, itu akan jadi manfaat buat teman gitu sih. Nih, tadi kan kalau misalnya Mas Fahmi bilang kalau Mas Fahmi itu dulu adalah orang yang pemalu juga ya Mas ya, yang mau Ya, kenal betul. orang aja tuh takut gitu kan. Kan pasti sekarang nih ada nih dari kita juga beberapa mahasiswa yang masih kurang gitu, kurang berani, kurang percaya diri. Nah terus gimana tuh tanggapan Mas Fahmi terhadap orang yang belum apa ya, belum penuh gitu percaya dirinya, sulit gitu untuk melakukan komunikasi. Gimana tuh tanggapan Mas Fahmi? Oke, yang pertama sih nggak apa-apa ya. Jadi gini, yang juga penting buat kita itu kita menerima apa adanya kita ya. Jadi misalkan dari awal kita terbiasa untuk berefleksi atau apa ya, melihat apa yang menjadi potensi kita gitu. Mulai dari sekarang mungkin teman-teman, karena ini fasenya udah mahasiswa gitu ya, mulai coba tahu atau gali potensinya teman-teman sebenarnya apa. Jadi apa sih kelebihan teman-teman dan apa kekurangan teman-teman. Justru kalau misalkan teman-teman udah tahu kelemahan kita itu apa gitu ya, pasti kan teman-teman nggak mau dong kelemahan ini jadi kelemahan seumur hidup gitu ya. Misalkan teman-teman udah tahu nih, wah saya kelemahannya adalah kurang bagus atau kurang percaya diri ketika ngomong di depan umum, misalkan seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah menyadari itu adalah salah satu poin yang sudah bagus banget teman-teman. Itu poin yang teman-teman udah sadar, udah aware gitu ya, bahwa ya aku punya kekurangan, ya udah diterima. Tapi nggak cuma cukup sampai situ gitu ya. Coba dipikirin lagi, nah apa nih yang bisa aku lakukan dengan kekurangan saya ini? Apakah saya masih tetap mau memelihara kekurangan ini sampai nanti meninggal misalkan, sampai nanti gede gitu, atau saya pengen mengubah kelemahan ini menjadi satu poin lebih gitu misalkan. Sembel kayak gini, dulu ketika saya punya temen gitu ya, waktu mau masuk ke dunia radio itu dia memiliki satu kekurangannya adalah suaranya cempreng gitu ya. Sedangkan untuk menjadi seorang penyiar radio itu kan image-nya gitu ya harus memiliki suara yang berat, suara yang macho gitu ya. Ketika didengarkan itu biar membayangkan Lee Min Ho nih wajahnya kayak gitu misalkan. Padahal kan nggak juga. Banyak penyiar-penyiar di luar sana yang suaranya bagus tapi tidak senada dengan penampakannya kayak gitulah ya kasarnya. Nah, pada saat itu kecemperengan itu justru menjadi kelebihan dia karena dia sudah menemukan sisi uniknya gitu. Jadi dia melatih gitu. Gimana caranya biar suara saya nggak cempreng? Ya dia latihan gitu. Dia latihan setiap hari, dia latihan pernafasan, setiap hari dia latihan vokal, kemudian berangsur-angsur dia fokus ke kelebihannya dia. Ternyata selain cempreng ya, dia juga punya kelebihan. Dia mampu untuk membuat atau membangun suasana jadi ceria gitu loh. Jadi dia bisa bikin joke-joke yang bikin kita tuh ketawa gitu. Kemudian sama satu lagi, cara dia ketawa itu bikin seneng gitu loh ketika orang yang dengerin. Nah udah, dia fokus ke hal-hal yang seperti itu, ternyata menutupi kekurangannya si suara cempreng ini. Jadi di luar sana ketika siaran pun orang-orang nggak akan lagi mikir bahwa penyiar ini kok jelek banget suaranya cempreng, nggak itu, tapi dia fokus ke wah keren juga ya si penyiar ini ya, walaupun suaranya memang kurang mikrofonis gitu ya, tapi dia punya satu kelebihan yaitu mampu membawakan acara dengan menarik. Nah itu kayak gitu. Misalkan tadi ketika misalkan kita udah ngerasa bahwa kita nggak percaya diri, dulu yang saya lakukan adalah seperti itu ya, berarti saya harus berubah gitu kan. Nah gimana caranya? Saya nggak muluk-muluk yang harus jadi seseorang yang jadi sorotan, tuh enggak. Jadi yang pertama yang saya lakukan ya, karena dulu saya mikirnya di dunia radio itu kan saya nggak butuh wajah untuk tampil di depan ya. Jadi cuma suara saya doang. Bahkan kalau mau siaran itu saya cukup pakai sarung, pakai kaos oblong juga udah gitu. Orang-orang nggak akan tahu. Yang penting suara saya aja.
Nah, saya belajar dari situ. Jadi ketika apa yang kita omongin udah bikin kita yakin, ya kan biasanya kan kalau public speaking itu kan kuncinya ada di yang pertama, kamu menguasai apa yang kamu bicarakan gitu ya. Kamu nyaman dengan apa yang kamu bicarakan. Udah kalau misalkan dua itu kita udah tahu, ya udah gitu. Tinggal nanti gimana biar nggak demam panggung segala macam, itu latihannya seperti itu. Nah, ya, yang kedua yang saya latih adalah yang tadi saya bilang, memberanikan diri untuk bertanya walaupun pertanyaannya mungkin terkesan tidak mutu gitu ya. Ya udah, tanyain aja, toh teman-teman yang lain tidak akan lantas kok pertanyaanmu nggak mutu, nggak akan kayak gitu juga kan gitu lo. Apa ya, bertanya untuk satu kalimat yang mungkin cuma berapa kata doang itu kayak membutuhkan keberanian yang wah, mikir gitu loh. Kayak misalkan aku mau tanya tapi kayak udah tak siapin tulis, udah tak tulis gitu ya, tapi mau diungkapkan tuh susah banget. Itu saya pernah ngalamin itu juga gitu, yaitu berjalannya proses. Mungkin hari ini saya belum berhasil, saya coba lagi besok belum berhasil, coba lagi, sampai akhirnya saya punya kebiasaan tersendiri untuk ya udah pokoknya saya mau tanya satu pertanyaan ketika misalkan dosen ngasih kesempatan. Ada yang mau tanya atau enggak? Saya kayak pernah saya ngacung tapi mau tanya apa ya gitu. Terus kayak cuman mau, Mbak boleh dijelasin lagi nggak? Saya tadi nggak kurang paham di bagian ini, padahal saya nggak tahu mau tanya apa. Hal kayak gitu yang akhirnya jadi latihan dan terbiasa. Ya alhamdulillah bisa kebentuk sih kayak gitu. Gitu sih Cindy. Berarti kalau misalnya berarti kita salah satu kita harus mensyukuri ya Mas ya, kita itu. Ya benar. Dan siapa tahu yang menurut kita tuh kelemahan kita tuh salah satu kelebihan dan bisa jadi ciri khas buat kita sendiri gitu. Betul. Ya, Betul Bang. terus kan tadi Mas Fahmi bilang kalau misalnya tadi Mas kayak di reporter net gitu kan ya, banyak banget jurusan-jurusan lain gitu. Mas Fahmi juga ngerasa beberapa pengalaman kerja Mas Fahmi itu tidak sesuai dengan jurusan. Terus gimana cara Mas Fahmi menyelaraskan gitu kinerja Mas Fahmi sebagai sarjana komunikasi dengan sarjana lulusan lainnya. Terus gimana Mas Fahmi ini memiliki survive gitu dalam bidang pekerjaan Mas Fahmi? Nah, betul. Beberapa pertanyaan yang juga sering diajukan sama HRD itu ya, misalkan kita melamar pekerjaan yang di luar dari background kita, kemudian ditanya, memangnya, jadi kita belum punya pengalaman misalkan di dunia itu, tapi kita mau ngelamar pekerjaan itu. Nah, itu sering banget ditanyain, emang punya pengalaman apa semacam itu ya. Nah, ketika misalkan kita di jurusan komunikasi itu bisa banget untuk jadi punya jawaban banyak gitu teman-teman. Misalkan apa deh contohnya? Misalkan di pekerjaan sekarang gitu ya, saya sebagai fasilitator. Kalau fasilitator lumayan gampang ya, karena memang pekerjaannya setiap hari juga berhubungan dengan komunikasi. Jadi intinya sih kalau misalkan teman-teman ngerasa apa yang pekerjaan teman-teman yang tidak sesuai dengan background teman-teman, itu bisa dihubungkan dengan apa namanya, dengan bagaimana teman-teman menjalin komunikasi dan bagaimana teman-teman mau belajar kayak gitu. Jadi misalkan bilang aja, oke, saya memang tidak punya background pekerjaan, apalagi masih fresh graduate gitu ya. Saya memang belum punya pekerjaan, namun ketika saya di perkuliahan saya belajar ini semacam itu. Dan saya rasa misalkan contoh, saya belajar tentang bagaimana lobby dan negosiasi misalkan kayak gitu ya. Kemudian teman-teman belum punya pengalaman di dunia PR. Saya rasa dengan kemampuan saya di bagian itu, saya bisa memaintain atau memanage orang-orang atau stakeholders yang ada di lingkungan saya dan nantinya akan bermanfaat. Nah, intinya bagaimana caranya teman-teman menghubungkan apa yang teman-teman dapat di dunia perkuliahan dengan bidang tugas. Jadi penting banget buat teman-teman kalau mau ngelamar kerja, itu dibaca dulu job deskripsinya apa. Jadi tanggung jawab nantinya itu apa. Nah, baru deh teman-teman cari amunisinya. Jadi misalkan apa pekerjaan A, B, C, teman-teman coba hubungkan dengan pengalaman teman-teman. Kayak gitu. Makanya kalau saya sih selalu menyarankan kalau kuliah itu jangan kupu-kupu, jangan kuliah pulang, tapi teman-teman punya satu kegiatan yang itu bisa dikembangkan di luar jam kuliah kayak gitu. Karena kalau kuliah itu kan teoritis banget gitu ya. Apalagi kalau D3 itu ada semacam tuntutan, karena D3 ya kita
sebagai praktisi juga, jadi jangan cuma menguasai teori, tapi juga praktek. Nah, di jurusan kita kan udah memfasilitasi itu banyak tugas-tugas yang banyak prakteknya gitu ya. Tapi teman-teman juga harus ditambah juga dengan pekerjaan yang di luar kampus gitu. Misalkan ya apa teman-teman suka apa nih, misalkan fotografi, coba teman-teman kayak bikin freelance jadi fotografer, kan udah banyak ya fotografer wedding apa segala macam. Teman-teman suka apa, siaran radio, ya teman-teman coba ke siaran radio gitu. Sekarang siaran radio mungkin udah mulai meredup gitu, teman-teman bisa punya podcast gitu. Podcast itu buat siapa aja bisa gitu, produksinya juga gampang. Dan dengan podcast kita bisa banyak belajar juga kedisiplinan, kreativitas gitu ya. Kedisiplinan, kreativitas, dan pekerjaan apapun kalau teman-teman coba lihat itu pasti akan relate aja gitu sama pekerjaan. Karena kalau kita ngomongin soft skill gitu ya, keterampilan yang berhubungan dengan sikap kita segala macam itu bisa applicable ke semua bidang kayak gitu kan. Kreativitas, adaptif kayak gitu kan, seorang lulusan komunikasi juga bisa adaptif gitu ya. Wartawan juga harus adaptif, teman-teman. Kadang-kadang disuruh liputan politik, besoknya disuruh liputan hukum, besoknya lagi teman-teman harus liputan tentang binatang piaraan, besoknya lagi teman-teman harus liputan tentang masa-masa. Itu kan butuh hal-hal yang semacam itu, harus adaptif. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa di hard skill-nya belum begitu bagus, pengalaman langsungnya belum begitu bagus, teman-teman bisa menjual dalam tanda kutip kemampuan teman-teman di soft skill-nya kayak gitu. Gimana teman-teman cara beradaptasi, gimana teman-teman berhubungan di dunia sosialnya, gimana teman-teman leadership-nya teman-teman, itu juga bisa dijual. Dan itu bahkan kalau menurut survei, kalau nggak salah 80% lebih berpengaruh di bidang kerja daripada si hard skill-nya itu sendiri. Gitu sih. Berarti kita tuh sebagai mahasiswa harus mau gitu ya Mas, mengeksplor diri kita. Biar kita tuh tahu sebenarnya passion kita ini itu apa, soft skill kita itu apa buat kedepannya nanti gitu ya Mas. Berarti Mas Fahmi ini termasuk salah satu dulunya mahasiswa adalah yang sangat aktif berorganisasi ya Mas ya? Lumayan. Tapi kalau saya karena enggak juga, karena gini, kita juga harus tadi tahu kemampuan kita ya. Jujur saya bukan orang yang pintar ya, jadi bukan orang yang bisa mencerna banyak teori-teori, nggak kayak Mas Rinto yang hafal teori. Dari dulu yang satu teori Mas Adi yang saya masih ingat sampai sekarang adalah teori komunikasi Laswell ya, who says what effect. Udah itu doang yang saya hafal sampai sekarang. Bahkan waktu kemarin kuliah di S2 ternyata itu masih dipakai. Udah itu aja yang saya hafal dari dulu. Saya bukan orang yang pintar di teori, makanya saya harus cari skill lain kayak gitu kan untuk sebagai amunisi. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman saya pada jago bikin paper, pada jago bikin tugas-tugas, ya saya yang bagian presentasinya is okay. Tapi serius di situ gitu, jangan cuma setengah-setengah kulitnya aja kayak gitu. Jadi kalau memang merasa kemampuannya tidak di teori, ya jangan dipaksain juga gitu. Tapi kan kalau menurut saya hal-hal yang berbau soft skill itu lebih bisa banyak prakteknya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak bisa dilihatlah dari teman-teman gimana cara ngerjain tugas bareng kelompok lain, mana orang-orang yang peduli, mana yang dia mau ngerjain sampai malam, larut malam demi kelompoknya, ya kan? Mana dia yang nanyain, kamu udah selesai belum, ini udah, itu kelihatan banget gitu. Itu bisa belajar dari kita ngerjain kelompok kayak gitu. Berarti kebangun juga ya Mas ya teamwork ketika kita kerja atau melakukan organisasi. Mas Fahmi, sebelumnya aku mau nanya, dengan berbagai macam organisasi yang Mas Fahmi lakuin, kerasa banget gak sih efeknya sekarang di di dunia kerja? Apalagi kan sekarang mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih takut gitu buat explore dirinya. Dia masih takut gitu. Karena juga aku punya teman yang kayak dia kalau masih cari kerjaan tuh yang kayak carinya yang non berpengalaman juga bisa gitu. Nah, terus tanggapan Mas Fahmi gimana nih biar kita mau gitu? Biar kita tuh tahu kalau misalnya kita tuh harus explore diri kita loh, apalagi semasa kuliah ini gitu. Biar tahu ntar ke depannya tuh kita tuh harus kayak gimana sih, soft skill yang cocok buat kita tuh kayak gimana gitu. Ya benar. Gini kan kalau kita kuliah itu kan cuma berapa jam sih sekarang?
online kayak gitu cuman berapa jam doang gitu ya. Jadi waktu kita di kampus itu sebenarnya sedikit banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kedekatan khusus dengan dosen-dosen yang teman-teman bisa tukar pikiran dengan mengeksplor diri teman-teman, itu akan sangat bagus. Tapi kan tidak semua kita itu punya privilege itu gitu ya, dekat sama Mas Rinto gitu kan. Susah gitu. Nah, makanya teman-teman butuh kegiatan yang lain di luar kampus gitu. Nah, kenapa berorganisasi itu penting? Sebut aja lah, misalkan saya organisasi yang pernah saya ikuti adalah teater di Ponegoro ini ya. Di teater itu saya belajar banyak banget. Selain disiplin, Mas Rito tahu banget dulu kita latihan sampai jam 1 pagi, ya Mas ya. Latihan vokal, ngapalin naskah gitu kan, gimana biar nggak malu. Bahkan waktu itu ujian akhirnya adalah saya jadi orang gila, disuruh muterin kampus pakai baju compang-camping kayak gitu. Nah, itu nggak kita dapetin kan di dunia kampus, apa nggak kita dapetin di perkuliahan gitu. Masa iya Mas Rinto mau ngasih tugas, ayo kamu jadi orang gila dulu sana gitu untuk mental kamu biar bagus, kan nggak kayak gitu. Ya sebagai seorang dosen hanya punya keterbatasan, intinya kayak gitu ya. Dosen punya tanggung jawab yang banyak gitu kan. Dosen nggak cuma mahasiswa aja yang diurusin, pasti banyak hal kayak gitu. Makanya ya kita sebagai mahasiswa juga harus tahu itu dan mencari tempat lain, mencari organisasi untuk kita bisa lebih eksis gitu. Ibaratnya bisa eksistensi kita bisa lebih tersalurkan gitu. Bukan eksistensi yang gimana-gimana ya teman-teman. Maksudnya biar potensi kita lebih terbangun kayak gitu. Nah, di organisasi kan kita banyak banget lah yang kita pelajari. Nah, ini juga penting teman-teman ketika nanti teman-teman kerja di satu lingkungan yang sistemnya udah subtle gitu. Misalkan di PNS itu kan sistemnya udah subtle banget gitu ya. Di situ jangan PNS lah, saya nggak punya pengalaman di situ. Jadi misalkan di company gitu ya, di company yang dia punya SOP yang udah subtle, ketika teman-teman tidak punya satu skill adaptasi yang tinggi, teman-teman akan stres di situ karena ngikutin rules atau ngikutin aturan kantor itu wah berat banget gitu. Kayak harus pakai seragam misalkan. Nah, biasanya kita kuliah nggak pakai seragam misalkan, itu yang sesimpel itu aja. Atau misalkan harus ngurus masalah administrasi, padahal pekerjaan kita nggak melulu tentang administrasi. Tapi kan itu rules yang harus kita taati kan ya di perusahaan ya, dan kita nggak mau gitu. Kalau misalkan kamu nggak mau, ya kamu dapat SP, surat peringatan apa-apa segala macam. Nah, hal yang kayak gitu kita dapetin ketika kita di organisasi gitu, adaptif, soft skill semuanya kita dapetin di organisasi. Kalau misalkan teman-teman emang tidak suka berorganisasi, is okay gitu, di dunia kampus is okay. Tapi coba teman-teman pilih dua hal yang menjadi fokus teman-teman. Hobi pun nggak apa-apa gitu. Teman-teman punya hobi apa deh, coba dikembangin di situ, tapi serius kayak gitu. Hobi saya punya teman hobinya di miara hewan gitu ya. Ya udah, dia piara hewan tapi sekarang dia punya toko hewan, pet shop. Bagus juga gitu kan. Jadi kayak setelah dia kembangin, padahal cuma piara kucing, tapi lama kelamaan dia beli kandang apa segala macam. Dia bikin pet shop kayak gitu. Jadi apalagi di kebutuhan era sekarang, di anak-anak milenial zaman sekarang, generasinya udah mulai generasi Z gitu ya teman-teman ya, yang butuh multi talenta, nggak cuma bisa komunikasi doang. Besok ketika teman-teman masuk di dunia kerja, teman-teman harus menguasai satu skill lagi apa gitu, yang itu bisa jadi pelarian dalam tanda kutip. Sekarang COVID, teman-teman banyak juga teman-teman saya yang kena PHK ya. Mereka ya udah, kalau kena PHK nyari kerjaan susah, dia memanfaatkan ya udah berwirausaha gitu. Wirausahanya nggak jauh-jauh dari apa yang dia kuasai kayak gitu. Pasti jatuhnya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita butuh soft skill itu, kayak resilience, gimana caranya kita punya daya juang yang tinggi gitu ya. Karena kerjaan itu nggak melulu senang-senangnya doang. Nggak cuma melulu yang terlihat di Instagram ya, wah liburan ke sana ke sini. Tapi di belakang kan banyak paper-paper yang mungkin Mas Rinto nih wajahnya sangat terlihat menawan dan bahagia, tapi kita nggak tahu di dalam Mas Rinto lagi mikir penelitian ini, penelitian itu, yang mungkin nggak tidur ya Mas. Hal yang kayak gitu yang kita butuh di dunia kerja sih. Tahan banting gitu lah. Ya, Iya. itu ada pertanyaan yang lain dari teman-teman Oh ya, mungkin, Cindy? Iya, nih Mas, ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Zalfa angkatan 2020 maaf Mas.
dia nanya kalau misalnya saat kita jadi public speaker lalu audiens bosan dengan situasi yang ada, namun tidak bisa membuat jokes-jokes yang bisa mencairkan suasana. Lalu dengan cara apa kita dapat membangun suasana agar tidak membosankan? Boleh nih Mas dibagi tipsnya biar bisa membangun suasana. Apa ya, mungkin, salah satu yang bisa dipakai mungkin dengan ice breaking. Ice breaking, nggak harus kita bisa melucu kan, nggak harus bisa stand up comedy, tapi ya ice breaking banyak tuh di YouTube, teman-teman bisa pakai ice breaking, misalkan kayak, tebak-tebakan gitu ya, terus, bermain tepuk-tepuk, misalkan tepuk 1, 2, 3 segala macam. Ice breaking hal-hal yang membangun interaksi dengan audiens. Itu mungkin yang pertama yang bisa dikasih. Yang kedua mungkin dengan storytelling juga bisa nih teman-teman gitu ya. Setiap orang tuh biasanya suka dongeng, didongengin gitu ya. Ini salah satu metode yang baru juga. Jadi kan seseorang itu suka imajinasi juga ya biasanya ya. Ketika didongengin, dongengin apa aja lah. Saya rasa teman-teman pasti suka didongengin misalkan apa fabel atau apa gitu kan, sesuatu kisah-kisah inspiratif. Nah, itu juga bisa membuat audiens biar bisa pay attention ke teman-teman juga. Itu mungkin bisa. Terus kalau misalkan storytelling yang berhubungan dengan kisah-kisah itu kurang berhasil, mungkin teman-teman bisa melempar pertanyaan. Biasanya kalau saya ngelempar pertanyaan sih, teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Atau pertanyaan yang teman-teman udah siapin gitu, misalkan berkaitan dengan topik tertentu kayak gitu ya. Lagi bahas apa nih? Misalkan lagi bahas tentang eh, apa ya? Misalkan profesi-profesi gitu, terus teman-teman nanyain, oke teman-teman 1 tahun ke depan pengen jadi apa? Jadi intinya kalau bosen itu biasanya kan butuh diperhatikan nih audiensnya ya. Jadi kasih perhatian gitu. Kuncinya karena dia butuh perhatian, kita kasih perhatian dengan cara itu tadi mungkin 3 tips yang bisa saya kasih dan biasanya saya praktekin itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanya. Tadi Mas Fahmi bilang kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Bakal dijawab banget nih sama Mas Fahmi. Mas Fahmi adalah lulusan terbaik di Universitas Diponegoro ya Mas ya. Dengan pengalaman-pengalaman Mas Fahmi yang mungkin bisa membuka kita semua gitu kayak oh harus mau gitu buat membuka diri, cari soft skill kita gitu. Katanya Aurel sama Tama mau tanya biasanya. Aurel tadi kayaknya mau tanya. Sekarang tanyanya nggak usah pakai chat ya. Iya, tanya langsung aja. Tanya langsung aja melatih public speaking. Baru mau ngetik Mas. Oh iya. Ya ini ada Irsyad. Bentar Mas. Yang sudah raise hand. Silakan Irsyad. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Ini ada suara tapi tidak ada penampakan. Iya, maaf sebelumnya belum bisa on cam karena emang belum kondusif ya situasinya. Ya gini Mas, saya kan punya ketertarikan di dunia radio, jadi siaran gitu, terus juga mungkin VO, kemudian MC dan lain-lain gitu. Menurut pengalaman dari Mas Fahmi, gimana sih Mas langkah awal banget nih Mas Fahmi terjun ke dunia radio, ke dunia presenter gitu. Soalnya gini, aku pengen memulai cuman bingung gitu Mas, langkah awal apa sih yang aku bisa masuk ke dunia radio gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih pertanyaan Richard. Gimana langkah awalnya gitu ya? Langkah awalnya yang paling gampang adalah ya memulai langsung gitu ya. Memulai dengan apa yang ada di sekitar kita aja. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan zamannya masih pandemi gitu ya. Irsa coba ditulis, kalau saya bisa bikin paret-paretan gitu ya. Goal akhirnya Irsa itu pengen jadi apa sih? Misalkan presenter kah atau penyiar radio kah atau apa gitu. Nah, pertama itu dulu kita biasakan dengan tujuan dulu gitu ya. Jadi misalkan kita udah punya tujuan, baru kita cari nih gimana caranya ya biar kita mencapai ke situ kayak gitu. Nah, kalau misalkan tujuannya udah jelas, baru kita cari langkah-langkahnya itu akan lebih mudah. Misalkan kayak dulu yang saya lakukan ya
dulu itu kan masih terbatas ya, media sosial juga belum begitu booming, baru ada Facebook waktu itu, awal-awal lagi. Yang saya cari adalah lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan siaran radio gitu ya. Kebetulan pada saat itu di Pro Alma yang ada gitu, dan saya ambil radio kampus. Kenapa? Karena kan kampus, kalau bayangan saya untuk jadi step awal kita kan banyak belajar gitu ya. Jadi kalau untuk belajar itu biasanya kan nggak apa-apa kalau salah kayak gitu ya. Tapi beda kalau dunia profesional kan dia udah harus lebih subtle gitu. Kamu harus sudah punya pengalaman, dan jarang banget atau nggak semuanya bos-bos atau perusahaan yang bisa menerima kekurangan kita. Let's say kayak gitu. Nah udah, cari-cari aja yang seperti itu. Nah kalau misalkan sekarang yang lagi tren adalah dunia podcast ya, yang dekat sama siaran radio ya. Kenapa enggak kita coba mulai podcast? Podcast itu sekarang kita bisa lihat di Instagram banyak banget. Saya yakin teman-teman pada punya Instagram gitu ya. Coba aja searching, komunitasnya itu udah banyak banget. Saya sekarang ikut komunitas namanya The Podcaster Indonesia. Di situ isinya podcaster banyak banget yang udah yang dari zaman kita sebutnya dia mbahnya podcaster ya, karena memang sebelum podcast ada dia udah bikin satu media audio yang kemudian diposting di internet gitu, namanya Babe Rani. Itu dia ada di situ. Jadi kita banyak, lagi-lagi jejaring ya, lagi-lagi kita memanfaatkan jejaring ya, komunitas itu jadi bisa banyak belajar banget. Di komunitas itu kita ada kegiatan bareng, kita ikut kegiatannya. Di komunitas itu kadang-kadang ada challenge VO juga. Kemudian saya juga ikut grup VO, dan kadang-kadang juga ikutan challenge-nya. Itu sekarang udah makin banyak. Kalau VO tadi misalkan, VO yang saya tahu di Indonesia ada Bimuki ya, Instagramnya. Irsa bisa follow aja gitu kan. Kadang-kadang dia ngadain challenge segala macam, itu bisa. Jadi bisa karena biasa ya, dari latihan dan latihan gitu. Jadi punya satu media atau platform yang bisa digunain untuk mengekspresikan potensi Irsyad gitu. Kalau misalkan memang dunia radio atau presenter ya, menurut aku step yang paling dekat adalah dari podcast dulu ya. Yang kelihatan, ini yang berdasarkan pengalaman saya ya. Dari podcast dulu udah kelihatan, dari podcast ikut komunitas-komunitasnya, banyak kok grup-grupnya. Nanti kalau misalkan emang tertarik, aku bisa share linknya gitu ya. Di situ banyak banget, kadang-kadang challenge setiap bulan ada gitu ya, dari kota-kota lain, banyak ketemu orang. Di situ kita bisa belajar atau mencuri ilmu dari orang lain. Itu yang aku manfaatkan kayak gitu teman-teman. Sekarang itu di Nevio udah mulai digandrungi banget gitu ya, karena sekarang periklanan udah banyak banget. Itu dunianya anak komunikasi banget, dunia kita banget teman-teman ya, media sosial, VO segala macam, kreatif, itu banyak banget yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi jalannya dari situ sih, ikut komunitas dan punya media ya. Kalau aku sarankan sih harus punya satu media itu, biar apa? Biar ide-ide yang ada di kepala itu terus diwujudkan kayak gitu, jadi satu karya. Nah itu juga bisa jadi modal banget buat teman-teman nanti ngelamar kerjaan di suatu saat nanti. Cukup kasih link aja gitu, udah kan orang udah bisa ngeliat dari hasil karya kita gitu kan, gitu. Paling itu aja sih. Sama jangan bosan untuk ikutan lomba. Mungkin itu biar bisa jiwa kompetitifnya kita juga bisa kebangun. Itu sih mungkin Irsyad yang bisa aku kasih. Oke, Mas Fahmi, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali. Ya, jadi kita Sama-sama. harus perbanyak itu aja ya, jejaring, terus juga Ya. channel. Praktek, ya. Betul. Terima kasih Mas Fahmi. Sama-sama Irsyad. Oke, Mas Fahmi, ini selanjutnya ada yang mau tanya nih dari Kak Boleh. Aurel. Silahkan Kak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Fahmi. Halo Aurel, selamat pagi. Aku dari tadi udah ditodong untuk nanya sama Mas Rintu, tapi aku memang beneran mau nanya sih Mas. Kan Mas Fahmi pernah jadi presenter ya Mas ya? Kalau misalnya jadi presenter tuh sering nggak sih Mas kayak dadakan gitu, kalau disuruh MC tuh dadakan. Jadi materinya tuh kita nggak paham gitu Mas. Jadi materi baru dikasih pas hari itu, terus wah tiba-tiba aku suruh jadi MC gitu. Kayak gitu Mas Fahmi pernah nggak sih Mas? Iya, sering banget itu ditodong ya. Iya Aurel, yang ditanyain apa? Gimana? Nah,
pas lagi udah sering banget maksudnya udah dapet yang dadakan gitu, cara Mas Fahmi biar bisa lancar bawainnya itu gimana ya? Soalnya kadang-kadang kalau dikasih materi dadakan tuh masih suka gelagapan Mas kalau lagi bawain acara gitu. Oke. Yang sering banget dapat itu biasanya di MC keluarga. Atau dulu pernah jadi ini presenter Facebook, Instagram Live waktu kerja di Kuiper. Kuiper itu salah satu platform e-learning gitu ya. Waktu itu kita bikin program Facebook dan Instagram Live setiap minggu. Jadi sebenarnya waktu itu presenternya digilir gitu, tapi satu dan lain hal sering banget presenter yang lain itu berhalangan hadir gitu. Nah, pasti saya akan jadi tumbalnya gitu. Nah, saya akan sangat senang justru ya karena semakin banyak kita tampil, semakin banyak kita berlatih. Jadi pertama sih itu yang jadi prinsip saya gitu, Aurel. Jadi itu adalah satu kesempatan buat kita lebih mempertinggi jam terbang kita gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ngerasa grogi, waduh, aku mau ngomong apa gitu ya. Biasanya yang saya manfaatkan adalah ngomongin keadaan sekitar aja yang ada di audiens. Contohnya dulu saya pernah jadi reporter waktu itu disuruh live report gitu ya. Live reportnya itu dari pagi itu udah sering banget saya sampaikan. Waktu itu kebakaran di Pasar Senen, Jakarta. Nah, dari program lain waktu itu dari program Entertainment News, which is Entertainment News itu kan acara gosip ya kalau tahu teman-teman di Net TV ya. Saya disuruh live report gitu. Wah, saya mau nyampein apa gitu. Udah semua disampaikan. Nah, apa yang saya lakukan ya udah saya cuman kayak melaporkan laporan pandangan mata aja gitu. Waktu presiden waktu itu masih bukan presiden. Saya lupa siapa, pokoknya tokoh penting gitu. Udah itu aja yang saya bahas berkali-kali. Pemirsa di ujung sana sudah terlihat Bapak ini sedang melakukan kunjungan di tengah. Jadi itu yang saya lakukan berulang-ulang. Bahkan sering banget ketika di depan kamera itu ngerasa kayak semacam bodoh gitu ya, karena kan bulat-bulat gitu ya, apa yang kita omongnya itu lagi. Udah kalau misalkan udah ngerasa nggak bisa, ya udah kita sudahi kayak gitu. Jadi yang saya manfaatkan itu sih biasanya laporan pandangan mata, apa yang kita dapat, dan juga bekal pengetahuan kita sebelumnya gitu. Misalkan jadi moderator, pasti kan kita nggak lantas blank banget gitu ya, nggak tahu apa-apa itu, nggak banget, pasti ada pengetahuan yang bisa kita kait-kaitkan gitu. Nah itu paling itu sih, harus bisa cepet gitu ya Aurel untuk melihat kondisi. Kemudian karena kita sebagai presenter itu jangan dikira kita, jadi gini, mungkin yang sering salah itu biasanya kalau kita jadi presenter itu berarti kita harus menjadi seseorang yang menguasai segalanya dan bisa semuanya. Itu yang menurut saya itu prinsip yang salah. Jadi sebenarnya kalau presenter itu kan kita kayak memanage gitu ya, mengelola. Kita nggak bisa tahu apa-apa, tapi kita kayak bisa menghubungkan gitu. Misalkan kayak tadi Cindy, misalkan dia punya privilege untuk memanfaatkan, ya udah pembicaranya aja disuruh banyak ngomong gitu kan, misalkan lempar aja satu pertanyaan gitu kan, itu udah kelar masalah kayak gitu. Misalkan hal semacam itu sih, presenter itu juga bisa diambil dari situ Aurel. Tergantung suasananya apa nih, misalkan ada moderator berarti kita harus siapin pertanyaan, dioret-oret pertanyaan yang umum-umum aja, nggak usah yang spesifik detail gitu, teknis nggak usah, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan yang di kulitnya aja, itu udah menjadi satu poin yang bagus gitu loh untuk di awal gitu. Baru habis itu kan kita bisa punya ritmenya ya. Biasanya kalau udah di tengah itu kan udah panas tuh. Jadi biasanya itu susahnya di awalnya aja kan gitu. Gimana cara mulainya. Tapi kalau udah di tengah kita bisa sambil jalan. Mungkin itu biasanya aku kasih sih Aurel gitu. Kalau udah ngeblank bilang aja gitu. Bilang aja bahwa wah saya udah nggak punya topik lagi, terus kayak ngajakin seseorang untuk ngobrol, itu akan ngebantu sih. Gitu. Oke Mas, terima kasih tipsnya. Sama-sama. Cukup menarik ya tanggapan dari Mas Fahmi. Oke Mas Fahmi, nih kita ada penanya terakhir dari Mas Tama. Untuk waktunya dipersilakan Mas Tama, silahkan.
Halo Mas Fahmi, selamat pagi. On cam, Tam. Halo, selamat pagi, Tama. Oke Mas Rinto, oke saya on cam Mas. Oke, halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Oke, Mas Fahmi di sini, perkenalkan saya Tama, saya dari angkatan 2019. Di sini saya mau bertanya ada beberapa hal kepada Mas Fahmi karena terkait dengan poster. Saya juga melihat Mas Fahmi fokus ke program manager. Nah, di sini saya bertanya ke bagian program. Yang bagian pertama itu gimana sih Mas caranya kita ketika kita sudah membuat program, ternyata di tengah-tengah kita mengalami stuck dalam merumuskan taktik yang sesuai dengan program tersebut. Itu gimana sih cara supaya kita bisa mulus lagi, nggak stuck di tengah-tengah. Selanjutnya pertanyaan kedua, dalam membuat program kan kita pasti bakal ada something yang itu membuat program itu berjalan yang namanya KOL atau Key Opinion Leader. Nah, sedangkan dalam keadaan misalkan keadaan tertentu kita nggak punya nih KOL supaya program itu berjalan baik. Nah, solusinya dari Mas Fahmi sendiri itu gimana? Dan ketiga, sekarang kan kita mahasiswa, kendalanya itu Jangan banyaknya di panjang-panjang. presentation skills ya Mas ya. Jadi ini kita gimana sih tipsnya untuk mahasiswa supaya kita itu bisa jadi gimana sih caranya kita mahasiswa supaya jadi mahasiswa yang keren gitu loh Mas dalam presentasi gitu. Thank you. Ya sudah ringkas saja Mas Fahmi ini. Ya, terakhir, nggak dari tadi. Kalau bikin program ini ya itu jadi salah satu tantangan sih ya di tengah jalan kita start segala macam. Tapi mungkin untuk bisa itu memungkinkan banget ya Tama ya terjadi, itu memungkinkan banget sih bahwa kan sekarang pun saya setelah melaksanakan program kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Contoh aja langsung kasus di tempat saya karena saya ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kepala sekolah ya. Nah, ketika kita bikin program workshop gitu ya, kemudian ngasih materi ini, kemudian materinya itu susah dipraktekkan, biasanya kita langsung switch. Nah, gimana caranya ketika kita apa yang kita rencanakan dulu gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan keadaan, ya caranya adalah dengan cara melihat audiens kita lagi gitu. Jadi kita coba petain lagi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu dibutuhkan pada saat itu, kayak gitu. Jadi alih-alih kita memaksakan gitu ya program kita biar beres. Nah, kalau saya lebih suka dengan kita merefresh lagi apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi mungkin kita butuh untuk ganti strategi kayak gitu intinya ya. Nah, ganti strateginya dengan cara yang paling gampang adalah dengan memetakan kebutuhan. Kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhin kayak gitu. Kebutuhan apa sih, misalkan kayak saya, kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhin si kepala sekolah ini? Oh, ternyata pada saat ini masalahnya itu bukan cara gimana nyusun laporan bos misalkan, ini kayak materinya agak-agak roaming gitu ya, kayak gitu ya. Coba kita tanya aja ke yang paling gampang adalah bertanya dengan yang jadi sasarannya kita Tama gitu. Tama punya program apa nih? Misalkan punya program buat pemberdayaan masyarakat gitu ya, coba tanyanya ke masyarakatnya sebenarnya lagi butuh apa. Nah, setelah tahu butuh apa, nah apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu, kayak gitu. Dan selalu pikirkan ketika untuk program itu kan ujung-ujungnya pinginnya sustain gitu ya, berkelanjutan. Gitu. Setelah kita nggak ngelakuin program itu, kita pengennya program kita tetap berjalan kayak gitu kan ya, yang bagusnya. Nah, berarti pastikan strategi-strategi yang kita pakai itu bukan sekali pakai habis itu udah berhenti. Kayak misalkan biasanya program-program CSR itu yang sangat kita hindari dari dulu banget, yang saya pelajari dari Mas Wid waktu itu yang ngajar, jangan pakai dengan sistem charity. Kalau charity itu kan santunan sekali kita ngasih apa udah selesai gitu kan, barangnya habis ya udah habis gitu, kayak program tidak bersisa. Tapi bikinlah program yang itu bisa long lasting gitu, misalkan bikin pelatihan yang meningkatkan skill si orang-orang tersebut di lingkungan, misalkan pemberdayaan yang itu bisa mereka ketika kita udah nggak ada di situ pun mereka tetap bisa hidup dalam tanda kutip sih, tetap bisa sustain programnya, tetap bisa jalan. Nah, hal yang kayak gitu sih.
Jadi tetap juga disinkronkan sama value-nya yang sama bawah itu apa, sebenarnya tujuannya itu apa. Nah, lagi-lagi muaranya ada di tujuan sih. Tujuan kamu itu apa sebenarnya bikin program itu. Ketika misalkan stuck, jangan-jangan bukan caranya yang salah, tapi mungkin tujuannya kita yang udah ngelenceng barangkali. Nah, itu di tengah jalan itu kadang-kadang karena organisasi kita buka-buka lagi, sebenarnya kita tuh mau apa dulu. Jadi tujuannya dibenerin dulu, habis itu baru bisa ambil langkah yang strategis dari situ. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan bingung juga, tanya orang yang jadi beneficiaries apa ya, istilahnya kayak orang yang menerima manfaat dari program yang kita jalankan. Itu yang paling tepat sasaran tuh kayak gitu sih, kalau menurut saya. Terus tadi gimana caranya biar jadi mahasiswa yang keren, biar presentasinya bagus. Yang pertama, kalau saya sih kunci dari presentasi itu pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Nah, itu kan teori komunikasi banget ya. Apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik dengan apa yang menjadi audiens kita. Intinya sih itu aja gitu. Perkara misalkan slide presentasinya harus bagus itu adalah dukungannya aja. Faktor pendukung maksudnya, bukan yang utama. Jadi intinya yang keren itu adalah ketika teman-teman mampu menyampaikan apa yang menjadi message teman-teman itu ke audiensnya itu sampai. Udah sih itu aja yang menurut aku paling keren. Nah, kalau teman-teman udah tahu pesannya apa, baru deh teman-teman bisa explore dengan berbagai cara. Misalkan dengan satu, gimana cara menariknya, berarti pakai video. Oke, itu adalah kendaraannya ya gitu ya. Tujuannya kan tadi pesannya tersampaikan, kendaraannya dengan pakai video, kemudian pakai foto-foto yang bagus, pakai desain yang menarik perhatian kayak gitu. Kemudian teman-teman bikin semacam alur, aku mau ini dulu, mau itu dulu gitu. Gimana sih alurnya biar smooth gitu ketika presentasi gitu. Nah, kalau saya lebih suka ketika presentasi itu langsung to the point. Jadi pesannya dulu yang pertama disampaikan, baru bunga-bunganya di belakang. Jangan bunga-bunganya dulu di depan, pesannya baru terakhir. Nah, biasanya kayak gitu tuh, biar gongnya bagus gitu ya. Kalau misalkan kita mampu menjaga mood audiens dari awal sampai akhir, itu akan bagus. Tapi kalau ternyata mood audiens di tengah jalan udah bubrah gitu ya, kita nggak sampai pesannya di akhir gitu. Jadi pesannya di awal dulu justru, baru kita kembangkan di detailnya. Kayak piramida terbalik ya kalau misalkan kita bikin berita, jadi dagingnya dulu di depan, baru mengerucut ke spesifik, hal yang berbau spesifik kayak gitu. Jadi teman-teman pesan presentasi dulu di awal apa yang menjadi tujuan teman-teman, baru detail-detailnya apa. Itu mungkin Tama, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, thank you Mas. Oke, menarik banget ya untuk acara sesi talk hari ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin nanya-nanya nih sama Mas Fahmi, tapi mungkin waktunya udah mepet gitu kan ya. Mungkin nanti bisa kali ya Mas share kontak biar nanti bisa hubungin Mas Fahmi. Oke, Mas Fahmi, terakhir bisa dijawab dengan singkat. Jawab singkat aja, ada nggak Mas quotes atau kata-kata gitu yang bisa bangkitin semangat mahasiswa-mahasiswa, apalagi nih masa pandemi nih Mas, biar tetap semangat gitu kuliahnya. Oke, quote saya simple aja. Selesaikanlah apa yang sudah kamu pilih dan mulai. Udah itu aja. Keren banget. Makasih Mas. Untuk satu lagi nih, penutup kepada Mas Rintu, silakan waktunya. Untuk penutup ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Darfahmi, Mas Darfahmi, Mas Fahmi, juga kepada Mas Adi Nugroho, juga rekan-rekan yang sudah turut mengikuti acara sesi kali ini. Ya, untuk Mas Fahmi sendiri saya ucapkan terima kasih banyak ya, materinya benar-benar daging semua isinya, jadi sudah bisa mengedukasi rekan-rekan, bisa memberikan manfaat ya, jadi bisa share pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan di bangku kuliah. Jadi peserta-peserta yang hadir di sini akan mempunyai nilai lebih daripada teman-teman yang nggak ikut nih, karena teman-teman yang nggak ikut ini melewatkan kesempatan. Ya, kelemahan kita adalah kadang-kadang ada kesempatan emas di depan itu kadang-kadang malah dilewatkan. Ya, kita nggak tahu mana yang lebih penting ya, mana prioritas kita. Jadi kita harusnya bisa memilih itu. Kita harus mengetahui mana ini kesempatan emas gitu. Saya ada acara seperti ini, saya harus ikut. Jadi itu kadang-kadang yang
dilewatkan oleh rekan-rekan yang lain. Nah, ini yang akan membuat orang itu tertinggal ya. Jadi itu. Mas Fahmi juga saya ucapkan terima kasih pengalamannya dulu, memang luar biasa. Saya juga mengenal beliau sejak dari bangku kuliah ya. Memang sejak awal itu orangnya ulet, mau berusaha kemana-mana itu aktif. Jadi kalau ada kegiatan ABC dia ikut semua, luar biasa, bahkan sampai bisa diterima di Indonesia Mengajar ya, di Papua yang jauh sekali. Luar biasa sekali. Ya, semoga ilmunya yang dibagi pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang ibadah bagi Mas Fahmi. Semoga selalu menjadi amal jariah ya. Ilmu yang dibagi itu kan insya Allah tidak akan habis ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Fahmi terutama dan kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rintu. Nah, buat semuanya yang partisipan-partisipan yang udah hadir pagi hari ini, makasih banyak udah mau meluangkan waktunya hari ini dan sangat disayangkan banget ya kalau misalnya ternyata acara sesi alumni Talk pada pagi hari sudah berakhir, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah berakhir, dan alhamdulillah ya puji syukur kalau misalnya bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahmi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Semua pengalaman itu bakal sangat berpengaruh gitu, bakal impact ke semua yang udah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk waktunya dan juga Pak Adi yang telah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya dan juga terima kasih kepada audiens yang udah mau meluangkan waktu, nyimak dengan baik dan juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih semuanya. Boleh kita kasih tepuk tangan atau sambutan yang meriah gitu untuk Mas Fahmi karena keren banget deh pokoknya pagi hari ini. Udah asik banget nih. Pagi ini jadi semangat banget buat jalanin aktivitas lagi. Oke, semuanya akhir kata. Saya Cindy, undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kembali melakukan aktivitas semuanya. Thank you, Cindy. Selamat pagi. Terima kasih.